materi kami, yaitu materi di fase C. Baik, di sini langsung saja pada pertama materi sistem pernapasan manusia. Nah, pertama pendekatan pembelajarannya itu pendekatan saintifik, di mana mengamati, menanya, mencoba, menawar, dan mengomunikasikan. Kemudian kedua, strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran yang digunakan yaitu strategi problem based learning, di mana siswa diberi masalah seperti mengapa orang sesak napas saat berolahraga. Kemudian ketiga, alasan pemilihan strategi. Yang pertama, melatih berpikir kritis. Dua, materi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, mendorong siswa aktif dalam mencari solusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Baik, saya materi selanjutnya akan membacakan pada bagian kendala, yaitu kendala di sini terdapat satu, sulit memahami proses pertukaran gas atau abstrak. Yang kedua, kurang olahraga atau model paru-paru. Solusi. Satu, menggunakan video atau animasi sistem pernapasan. Yang kedua, membuat model sederhana atau balon sebagai paru-paru. Kesimpulan. Strategi PBL efektif untuk memahami sistem pernapasan karena berbasis masalah nyata dan meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya Nurdinawati akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Jadi di sini ada pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan kontekstual atau disebut sebagai contextual teaching and learning atau disebut sebagai CTL. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran, discovery learning. Mungkin itu saja, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. C. Alasan. Yang pertama, memudahkan pemahaman konsep abstrak. Yang kedua, belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, langsung saja. Kendala. Yang pertama, keterbatasan alat praktikum. Dua, siswa kurang teliti saat eksperimen. Solusi. Yang pertama, menggunakan alat sederhana, sendok, air panas, es. Dua, guru memberi panduan langkah eksperimen yang jelas. Kesimpulan. Discovery learning membantu siswa memahami konsep kalor melalui pengalaman langsung sehingga lebih mudah diingat. Baik, di sini saya Istifada Desrun akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran atau pendekatan inquiry, yaitu inquiry learning. Yang kedua ada strategi pembelajaran atau comparative learning, yaitu kelompok. Selanjutnya C, alasan pemilihan strategi. Yang pertama, materi membutuhkan pengelompokan dan analisis. Yang kedua, diskusi kelompok membantu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, melatih kerjasama. D, kendala. Yang pertama, siswa kesulitan memahami dan membedakan ciri antara kelompok makhluk hidup. Yang kedua, kurangnya contoh spesimen nyata. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya solusi. Yang pertama, menggunakan gambar atau video atau aplikasi interaktif. Yang kedua, membawa contoh langsung tumbuhan atau hewan sekitar. Kesimpulan. Comparative learning efektif karena siswa dapat berdiskusi dan saling membantu dalam memahami klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, kuserahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kami akan melakukan pertanyaan kepada kelompok lain. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan dari materi kelompok 1, bagaimana guru menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Baik, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Istifada Desrun ingin bertanya kepada kelompok 3 dengan mempunyai pertanyaan. Pada materi kalian, apa kendala utama dalam pernapasan strategi pembelajaran di kelas? Dan bagaimana solusi yang paling realistis? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya senang ke teman yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Saya Nurdinawati akan bertanya kepada kelompok 4 mengenai materi getaran dan gelombang. Nah, materi getaran dan gelombang sering dianggap sulit karena banyak rumus fisika. Bagaimana cara kelompok kalian mengaitkan materi ini dengan fenomena kehidupan sehari-hari melalui pendekatan kontekstual teaching and learning atau yang disebut sebagai CTL
agar siswa lebih tertarik mempelajarinya. Mungkin itu saja. Selanjutnya diserahkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, saya Mayang Sariman. Di sini saya akan bertanya pada kelompok 5 pada materi sistem ekspresi manusia. Nah, zat sisa metabolisme seperti urea bersifat racun bagi tubuh. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme tubuh agar zat tersebut dapat dikeluarkan tanpa menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang melaluinya? Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.